dalam hidup, tak semua kisah berjalan mulus seperti yang diimpikan. Ada cerita-cerita di balik senyum, ada luka yang tersembunyi di balik keberanian. Video ini mengangkat sebuah kisah nyata, tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati seseorang yang berani menghadapi kerasnya kehidupan di negeri orang. Kisah ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Semoga lewat video ini, kita bisa lebih memahami arti ketulusan, kekuatan, dan pentingnya saling menghargai perjuangan sesama. Siti memandang wajah anaknya yang masih terlelap di ranjang sempit mereka. Udara pagi yang dingin menyelinap ke dalam rumah tua itu, namun ia tidak merasa kedinginan. Di matanya, hanya ada satu hal yang ia rasakan, harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik, yang sudah lama ia impikan. "Maafkan ibu, sayang," bisiknya pelan, menatap wajah anak perempuan satu-satunya yang berumur 5 tahun itu. Ia tahu keputusan yang akan diambilnya akan menyakitkan, tapi ia merasa tak ada pilihan lain. Meninggalkan anaknya untuk bekerja di luar negeri, sebuah pilihan yang penuh dilema, namun dianggapnya sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depan anaknya. 2 hari yang lalu, agen yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri datang menemuinya. Siti tidak tahu banyak tentang negara tujuan, hanya mendengar kabar bahwa di sana banyak peluang kerja yang menjanjikan uang. Bekerja keras, buang semua kesedihan, dan pulang nanti dengan cukup uang untuk masa depan anak-anakmu, kata agen itu. Dengan janji-janji manis dan jaminan masa depan yang lebih cerah, Siti merasa diberi secercah cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Namun, dengan hati yang penuh ketakutan, ia berpisah dengan anak dan ibunya. Siti berjanji pada diri sendiri, ia hanya akan pergi untuk sementara waktu. Setelah beberapa tahun, ia akan pulang dengan uang yang cukup, dan bisa membeli rumah yang layak untuk anaknya. Mungkin bisa membuat hidup mereka lebih baik. Setibanya di negara tujuan, Siti dibawa ke sebuah rumah yang sudah disiapkan oleh agen. Ia sempat merasa terkejut melihat lingkungan sekitar yang berbeda jauh dengan apa yang dibayangkan. Rumah yang ia tempati ternyata jauh dari kata layak. Tak ada pembantu lain, hanya ia dan majikan yang sering menatapnya dengan tatapan tajam. Tugas pertama yang diberikan cukup berat, membersihkan rumah besar yang dikelilingi taman luas, memasak, mencuci, dan menjaga anak-anak majikan. Namun, Siti tetap bekerja keras. Ia ingat akan janji yang ia buat kepada anaknya dan ibunya. Namun, tak lama setelah itu, hal yang tak terduga mulai terjadi. Majikan mulai memberikan perintah yang lebih aneh dan semakin sering ia merasa kelelahan yang luar biasa. Suatu malam, ia terbangun mendengar langkah kaki di luar kamar. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan seorang lelaki yang belum pernah ia lihat sebelumnya masuk. Ia terkejut dan merasa takut, tapi dia hanya memberi perintah, "Ayo, ikuti aku." Tanpa bisa berkata apa-apa, Siti hanya mengangguk, merasa semakin tertekan. Keesokan harinya, ia diberitahu bahwa dirinya akan dipindahkan ke rumah majikan lain. Tanpa diberi kesempatan untuk berbicara, Siti pun dibawa pergi dengan perasaan hampa dan gelisah. Pagi itu, Siti merasa tubuhnya begitu letih. Matanya bengkak, wajahnya pucat pasi, dan jiwanya seakan terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa ia hindari. Ia dipindahkan ke rumah majikan lain semalam, dan sekarang ia berada di sebuah kamar kecil dengan dinding retak dan suasana yang jauh lebih suram dari tempat sebelumnya. Rumah besar yang semula terlihat indah kini tampak seperti sebuah penjara, dengan dinding yang dingin dan berdebu. Namun, Siti tahu dirinya tak punya pilihan. Ia tidak bisa kembali pulang, apalagi dengan janji yang sudah ia buat kepada anaknya. Dia harus terus bekerja keras, meskipun hatinya terasa semakin hancur. Pagi itu, setelah dia menyelesaikan pekerjaan rumah, majikan barunya, seorang wanita paruh baya, memanggilnya ke ruang tamu. Siti berjalan dengan langkah perlahan, setiap langkahnya terasa seperti beban berat. Ia melihat wanita itu duduk di kursi, menatapnya dengan pandangan tajam, seolah sedang mengukur keberadaannya. "Duduklah," perintah wanita itu dengan suara dingin. Siti pun duduk di kursi yang disediakan di depan wanita tersebut. Ia merasa gugup, namun mencoba untuk tetap tenang. "Mulai hari ini, kamu akan bekerja untuk kami dengan cara yang berbeda," kata wanita itu tanpa basa-basi. Siti merasa cemas mendengar kalimat itu, ada sesuatu yang terasa aneh. Wanita itu melanjutkan, "Kami memiliki permintaan khusus untukmu. Kamu harus menerima tawaran ini jika ingin tetap bekerja di sini." Suaranya keras dan tegas, seperti memberi ultimatum. "Ada beberapa orang yang akan datang ke sini. Mereka akan membayar untuk layanan tertentu dari kamu." Siti terdiam, tak mengerti sepenuhnya. Tubuhnya terasa kaku,
dan detak jantungnya semakin cepat. "Layanan?" tanyanya, suara sedikit bergetar. "Jangan khawatir, itu tidak akan menyakitkan," jawab wanita itu dengan senyum yang lebih menyeramkan dari yang pernah Siti lihat. "Kami hanya akan memanfaatkan tubuhmu, sedikit demi sedikit, sesuai permintaan klien kami. Kamu akan dibayar dengan sangat banyak uang jika kamu bersedia." Siti tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa ada yang salah dengan kata-kata itu, ada sesuatu yang begitu kelam dan tak terbayangkan sebelumnya. Semua yang ia tahu hanyalah bekerja keras untuk bertahan hidup, untuk mengirimkan uang kepada anaknya dan ibunya. Tetapi ini bukanlah yang ia harapkan. Wanita itu tampaknya bisa membaca ketakutan Siti. "Jangan terlalu banyak bertanya. Kamu akan segera mengerti apa yang harus kamu lakukan." Ia berdiri dan mengarahkannya untuk keluar kamar. Di luar kamar, Siti merasa terperangkap, seperti seekor tikus dalam jebakan. Pikirannya terus berkecamuk, berusaha mencari cara untuk melarikan diri. Namun setiap kali ia berpikir tentang pulang, ia teringat pada anaknya, pada keluarga yang bergantung padanya. Siti merasa ada yang lebih besar yang sedang dipertaruhkan, masa depan anaknya, yang masih membutuhkan biaya untuk pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik semua itu, ia harus melawan perasaan tak nyaman yang semakin mendalam. Sejak hari itu, Siti merasakan perubahan yang sangat drastis dalam hidupnya. Tidak hanya pekerjaannya yang semakin berat, namun juga perubahan sikap para majikan yang kini semakin dingin dan agresif. Ia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, merasa tubuhnya semakin terkoyak sedikit demi sedikit. Hari demi hari, Siti merasa semakin terjebak dalam pusaran yang tidak bisa ia hindari. Meskipun dibayar dengan uang yang lebih banyak dari yang dijanjikan, uang itu tak pernah bisa menebus penderitaan yang ia rasakan di dalam hati dan tubuhnya. Namun, setiap malam, Siti berdoa. Ia tahu apa yang ia lakukan bukanlah untuk dirinya, tetapi untuk anaknya, agar anaknya bisa tumbuh dengan masa depan yang lebih baik, meskipun harga yang harus dibayar sangat mahal. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang meronta, bertanya-tanya, akankah ia bisa bertahan lebih lama lagi? Ketika malam tiba, Siti terbaring di kasur kecil yang terasa semakin sempit, memandang langit-langit kamar yang kotor, berusaha menghalau suara-suara gelisah di dalam pikirannya. Ia mulai merasa bahwa harapan yang dulu ia genggam erat kini semakin memudar, tergantikan dengan rasa takut yang mencekam. Siti merasakan perasaan terjebak yang semakin mencekam seiring berjalannya waktu. Setiap hari, ia menjalani rutinitas yang lebih keras dari sebelumnya. Semua yang ada di sekitarnya, suara klien yang datang dan pergi, pandangan sinis dari majikan, serta pekerjaan yang semakin menumpuk, membuatnya semakin merasa seperti mesin yang tak punya nyawa. Tubuhnya terasa lelah, namun hatinya lebih berat lagi. Hari itu, Siti dipanggil oleh majikannya untuk bertemu di ruang tamu yang dingin dan gelap. Wanita majikan itu, yang bernama Madam Lee, menatap Siti dengan tatapan yang penuh perhitungan. "Ada yang ingin aku bicarakan," kata Madam Lee, suaranya lebih tegas dari sebelumnya. "Kamu sudah cukup lama bekerja di sini, dan kami merasa kamu bisa melakukan lebih banyak lagi." Siti hanya mengangguk, meskipun hatinya semakin cemas. Ia tahu apa yang dimaksud oleh wanita itu, meskipun ia tak ingin mengakui hal itu. Dalam beberapa minggu terakhir, klien-klien misterius yang datang ke rumah ini semakin banyak, dan perintah yang diterima Siti semakin tidak wajar. Ia tidak tahu apa yang mereka lakukan di ruang bawah tanah setiap kali mereka datang, namun ia tahu itu pasti tidak baik. Madam Lee melanjutkan pembicaraan dengan tenang, seolah sedang membicarakan hal biasa. "Mulai malam ini, kami akan menambah pekerjaanmu. Tugasmu akan lebih berat. Klien-klien. Kami sangat memilih, dan mereka ingin kamu memenuhi kebutuhan mereka. Tapi tenang, semua ini akan memberi banyak uang, lebih dari yang kamu bayangkan." Siti mendengarkan kata-kata itu dengan berat hati, mencoba menahan air matanya yang hampir keluar. Semua yang dijanjikan agen kini terasa seperti kebohongan besar. Uang yang dijanjikan tidak ada artinya dibandingkan dengan penderitaan yang ia alami. Di dalam hatinya, Siti merasa dirinya semakin jauh dari anaknya, dari rumahnya. Setiap kali ia mendengar suara tawa anak-anak di luar rumah, ia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Tugas yang diberikan padanya semakin berat, bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Ia merasa tubuhnya tak lagi miliknya sendiri. Ada yang lebih besar yang sedang dipaksakan padanya, dan itu membuatnya semakin terpuruk. Namun, meskipun hati Siti penuh dengan rasa sakit, ia tak bisa pergi begitu saja. Ia ingat akan wajah anaknya yang ia tinggalkan, dan itu memberinya kekuatan untuk bertahan. Jika ia berhenti, jika ia melawan,
maka harapan yang ia bawa pulang ke tanah air akan hancur, dan anaknya akan tumbuh tanpa kehidupan yang lebih baik. Malam itu, setelah diminta untuk menyiapkan makan malam, Siti merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia bisa merasakan kehadiran klien yang datang, dan ia tahu apa yang diminta dari dirinya. Tanpa bisa menolak, Siti menyelesaikan pekerjaan malam itu dengan perasaan kosong. Tiba-tiba, salah satu klien yang datang mendekatinya dan memberikan sebuah surat yang terlipat. Siti bingung, namun ia merasa terpaksa menerima surat itu, meskipun ia tidak tahu apa isinya. Beberapa saat kemudian, ia melihat klien-klien itu pergi satu persatu, meninggalkan rumah dengan wajah yang tak pernah bisa ia pahami. Mereka tidak tampak seperti orang biasa. Ada sesuatu yang sangat gelap dalam diri mereka, sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan jelas. Hanya rasa takut dan cemas yang semakin menggerogoti dirinya. Siti kembali ke kamarnya dengan tubuh yang letih. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam surat yang masih terlipat di tangannya. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka surat itu. Ternyata, surat itu berisi permintaan dari majikan, yang berisi perintah yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Siti tahu, ia tidak bisa lagi melarikan diri. Setiap kali ia mencoba untuk berontak, ia merasa lebih banyak hal yang semakin mengikatnya. Ia terjebak dalam perangkap yang tak terlihat, dan meskipun ada sisa harapan dalam dirinya, ia tak tahu bagaimana caranya keluar. Siti memandang jendela kamarnya yang sempit. Malam semakin larut, dan ia hanya bisa berharap agar ada jalan keluar yang bisa membebaskannya. Namun, yang lebih ia takuti adalah kenyataan bahwa semakin hari, harapan itu semakin pudar. Apakah aku akan bertahan? Pikirnya dalam hati, sambil menatap langit malam yang tak terlihat. Atau akankah aku hanya menjadi bayang-bayang dari diriku sendiri? Hari-hari terasa semakin berat bagi Siti. Setiap pagi, ia terbangun dengan tubuh yang lelah, dan setiap malam ia tidur dengan perasaan yang lebih kosong. Pekerjaan di rumah majikan baru semakin menumpuk. Setiap tugas yang diberikan, semakin menguras fisiknya. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa tubuhnya sudah tidak lagi miliknya. Setiap kali klien datang, ia dipaksa untuk melayani mereka dengan cara-cara yang membuatnya merasa semakin terhina. Ia merasa dirinya hanya sebuah benda yang bisa diperjualbelikan. Di balik pintu kamar yang sempit itu, Siti sering menangis tanpa suara. Ia merindukan anaknya, merindukan rumahnya, dan merindukan dirinya yang dulu, wanita yang penuh harapan dan impian. Kini, ia hanyalah bayangan dari orang yang dulu ia kenal. Hanya ada rasa sakit, ketakutan, dan kekosongan yang menguasai dirinya. Namun, di tengah penderitaannya yang semakin mendalam, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Suatu malam, ketika ia sedang menyelesaikan pekerjaan rumah, Siti mendengar suara ketukan pintu yang berbeda dari biasanya. Ketukan itu terdengar lebih keras dan lebih mendesak. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi tak punya pilihan selain membuka pintu. Di depan pintu, berdiri seorang wanita muda, tampak asing baginya. Wanita itu mengenakan pakaian rapi, namun wajahnya tampak penuh kecemasan. "Maafkan saya, apakah saya mengganggu?" tanya wanita itu dengan suara lembut, tetapi ada ketegangan dalam matanya. Siti terkejut, namun segera merespon. "Tidak, saya tidak sedang apa-apa," jawabnya dengan suara datar, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Wanita itu melangkah masuk dengan ragu, seolah ia sudah terbiasa dengan tempat ini. "Saya datang untuk melihat apakah kamu baik-baik saja," katanya, lalu menatap Siti dengan tatapan yang penuh kepedulian. "Saya tahu ini sulit, saya tahu kamu tidak ingin berada di sini." Siti bingung. "Kamu siapa?" tanyanya, merasa tak mengerti. "Siapa yang berani datang ke rumah ini? Ini bukan tempat untuk orang asing." Wanita itu menarik napas panjang, kemudian menjawab dengan suara yang pelan namun tegas, "Saya juga seorang pekerja seperti kamu. Saya tahu apa yang sedang kamu alami, dan saya ingin membantu. Saya bisa memberimu informasi yang mungkin bisa membebaskanmu dari tempat ini." Siti terdiam. Kata-kata itu seperti secercah cahaya dalam kegelapan. Ia merasa terkejut, sekaligus bingung. Selama ini, ia tidak pernah merasa ada harapan untuk keluar. Setiap kali ia berpikir untuk melarikan diri, rasa takut selalu membelenggunya. Namun sekarang, ada seseorang yang menawarkan jalan keluar. Siti merasa keraguan menguasainya. "Apa yang bisa kamu bantu?" tanya Siti, suaranya bergetar, namun penuh harapan. Wanita itu mendekat dan berbicara dengan lebih hati-hati. "Ada sebuah jaringan yang bisa membantu perempuan-perempuan seperti kita untuk melarikan diri dari tempat ini.
mereka memiliki jalur untuk membawa kita keluar dan memulai hidup baru. Tapi untuk itu, kita harus siap menghadapi risiko besar. Siti merasa hatinya berdetak lebih cepat. Tapi, bagaimana jika kita tertangkap? Tanyanya, mata penuh ketakutan. Ia tahu betapa berbahayanya melawan para majikan yang memiliki kekuasaan besar ini. Wanita itu mengangguk. Memang ada risiko, tapi lebih baik kita melarikan diri daripada tetap terjebak di sini. Aku tidak bisa memberi jaminan, tetapi aku tahu ada cara. Kita hanya perlu sedikit keberanian. Siti terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Ia merasa hatinya torn antara rasa takut yang mendalam dan keinginan untuk melarikan diri dari kehidupan yang penuh siksaan ini. Ia ingin sekali pulang ke rumah, kembali kepada anaknya, namun ketakutan akan kehilangan semuanya begitu besar. Apa yang terjadi jika mereka tertangkap? Apa yang akan terjadi pada anaknya jika ia tidak kembali? Wanita itu melihat keraguan di wajah Siti dan berkata dengan lembut, "Kamu tidak harus memutuskan sekarang. Tapi, ingatlah, kamu tidak sendirian. Ada orang yang peduli dan ingin membantu." Siti mengangguk perlahan, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya. Ia tidak bisa terus hidup dalam penjara ini selamanya. Anak perempuannya membutuhkan ibunya, dan ia tidak bisa membiarkan hidupnya hancur tanpa berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Namun, Siti juga tahu bahwa jalannya tidak akan mudah. Setiap langkah menuju kebebasan bisa saja membawa ancaman yang lebih besar. Dan dengan keputusan ini, Siti harus siap dengan segala konsekuensinya. Ketika wanita itu meninggalkan kamarnya, Siti duduk di tepi ranjang dengan pikiran yang penuh gejolak. Keinginan untuk melarikan diri semakin kuat, tetapi rasa takut dan ketidakpastian masih menghantuinya. Apakah aku cukup berani? Pikirnya dalam hati. Apakah aku siap mengorbankan segalanya demi kebebasan? Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar tentang kesempatan yang baru saja diberikan padanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Sejak pertemuannya dengan wanita misterius itu, pikiran Siti terus dihantui berbagai pertanyaan. Ia merasa dihantam oleh dua pilihan, tetap bertahan dalam penderitaan yang tak berujung, atau mencoba melarikan diri dengan risiko yang belum bisa ia ukur. Setiap malam, ia menatap langit dari jendela kecil kamarnya, berharap menemukan petunjuk, berharap Tuhan mendengar jerit hatinya yang tak pernah berhenti. Suatu pagi, ketika rumah masih sepi, Siti nekat membuka kembali surat yang ia sembunyikan, sebuah catatan kecil yang ditinggalkan wanita misterius tempo hari. Di dalamnya tertulis, "Temui aku di gang belakang dekat Pasar Tua, Kamis malam, pukul 11. Hanya bawa keberanianmu." Hari Kamis terasa datang lebih cepat dari biasanya. Dan sepanjang hari itu, Siti hampir tak bisa berkonsentrasi. Saat membersihkan kamar majikannya, ia menemukan obat tidur di meja samping ranjang. Sebuah ide muncul di benaknya. Ia tahu ia harus memanfaatkan malam ini sebaik mungkin. Ia mengambil 2 butir dan menyimpannya dengan hati-hati dalam saku baju. Malam pun tiba. Rumah itu mulai sunyi. Hanya suara jam dinding dan kipas angin tua yang terdengar. Sekitar pukul 9 malam, Siti menyeduh teh untuk Madam Li seperti biasa. Tapi kali ini, ia mencampurkan obat tidur ke dalamnya. Dengan senyum palsu, ia menyajikan teh itu dan berharap itu cukup untuk membuat majikannya tertidur nyenyak. Setelah memastikan Madam Li benar-benar tertidur, Siti menyiapkan diri. Ia tidak membawa apapun kecuali kartu identitas, sedikit uang yang ia simpan diam-diam selama beberapa bulan, dan secari kertas alamat rumahnya di kampung, yang sudah lusuh tapi menjadi satu-satunya harta emosionalnya. Dengan langkah pelan tapi pasti, ia keluar dari rumah. Jalanan masih agak sepi, hanya lampu jalan yang redup dan angin malam yang menggigit kulit. Siti berjalan cepat, dadanya bergemuruh kencang. Ia tidak tahu apakah ini akhir dari penderitaannya, atau justru awal dari bahaya yang lebih besar. Di ujung gang belakang Pasar Tua, wanita itu sudah menunggunya. Kali ini, ia mengenakan jaket gelap dan membawa tas kecil. "Kamu datang?" katanya pelan tapi tegas. Siti hanya mengangguk, terlalu gugup untuk bicara. Wanita itu langsung mengajaknya berjalan melewati lorong sempit hingga mereka tiba di sebuah bangunan tua yang tampaknya sudah lama tak digunakan. Di dalamnya, ada beberapa perempuan lain, wajah-wajah yang tampak kelelahan, tetapi mata mereka menunjukkan satu hal yang sama, harapan. Wanita itu memperkenalkan dirinya dengan nama samaran, Rina.
Ia ternyata adalah bagian dari jaringan penyelamat buruh migran ilegal yang bekerja sama dengan relawan dan beberapa organisasi sosial. Kami tidak punya banyak, tapi kami punya jalur untuk membantumu keluar dari neraka itu, ujar Rina. Siti duduk bersama mereka. Ia mendengar kisah perempuan lain yang juga ditipu agen, dijual secara halus, dipaksa melayani banyak pria dan bekerja di tempat-tempat ilegal. Beberapa dari mereka bahkan lebih muda dari Siti. Ada yang baru 18 tahun, ada pula yang sudah 5 tahun hidup dalam sistem perbudakan modern. Tangis Siti pecah malam itu. Ia merasa tidak sendiri. Ia merasa dipeluk oleh penderitaan yang sama, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak gila karena merasa hancur. Setelah malam yang penuh cerita dan strategi, Rina memberitahu mereka bahwa ada rencana pelarian besar dalam 2 hari ke depan. Mereka akan dijemput oleh sopir yang bekerja sama dengan jaringan relawan dan dibawa ke tempat aman di negara tetangga sebelum diterbangkan ke tanah air. Tapi ada satu syarat, mereka harus bisa keluar dari rumah tempat mereka dikurung tanpa meninggalkan jejak. Sekali saja diketahui, semua bisa gagal, bahkan bisa mengancam nyawa mereka. Siti menatap Rina, menatap perempuan-perempuan lainnya, dan menatap langit lewat jendela kecil di bangunan itu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia melihat secercah cahaya. Bukan lampu jalan atau cahaya dari luar, melainkan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Cahaya harapan. Namun, ia tahu perjuangannya belum selesai. 2 hari ke depan akan jadi pertarungan terbesar dalam hidupnya. Jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang akan hancur, tetapi juga semua orang yang mempercayainya malam ini. 2 hari terasa seperti 2 tahun bagi Siti. Setelah malam pertemuan rahasia itu, ia kembali ke rumah majikannya dengan perasaan campur aduk, takut, tegang, tapi juga penuh harapan. Ia berusaha bersikap seolah tak ada yang terjadi. Namun, batinnya selalu waspada, apalagi saat melihat tatapan Madam Li yang seperti bisa membaca pikiran. Hari H semakin dekat. Rina, melalui seorang kurir bayangan, mengirimkan pesan kecil yang diselipkan dalam plastik kantong belanja beras. Di situ tertulis, pukul 3 pagi, hari Sabtu. Siap di belakang rumah. Tak boleh ada suara. Mobil hanya tunggu 3 menit. Siti menelan ludah saat membaca pesan itu. Pukul 3 pagi, saat semua penghuni rumah biasanya terlelap, termasuk Pak Chen, supir rumah yang terkadang tidur di garasi. Malam Sabtu tiba. Siti sudah mempersiapkan semua sejak sore. Barang-barang penting diselipkan di dalam daster panjangnya, sepasang sandal butut di dekat pintu belakang, dan pintu dapur tidak dikunci penuh agar mudah keluar. Namun, saat jam menunjukkan pukul 2.30 dini hari, sesuatu tak terduga terjadi. Madam Li, yang biasanya sudah tidur sejak pukul 9 malam, tiba-tiba berjalan ke dapur dengan wajah lesu. Air, gumamnya. Ia tampak separuh sadar, mungkin kehausan atau terbangun karena mimpi buruk. Siti yang sedang bersiap nyaris panik. Ia buru-buru berlari kecil dan mengambilkan air, mencoba menutupi kegugupannya. Tangannya bergetar saat menyerahkan gelas. Madam Li menatap Siti dengan tatapan samar. "Kamu, kenapa berkeringat?" tanyanya tiba-tiba. Siti tergagap. "Tadi saya mimpi buruk," Madam bangun dengan jantung berdebar. Madam Li hanya mengangguk pelan, lalu berjalan kembali ke kamarnya dengan langkah malas. Siti menunggu beberapa menit di dapur, memastikan suara pintu kamar tertutup rapat. Lalu, ia menatap jam dinding, pukul 2.56. "Waktunya," bisik hatinya. Dengan napas terengah, ia membuka pintu belakang dan melangkah pelan keluar. Gelap, dingin, dan sunyi. Langkahnya nyaris tanpa suara. Begitu tiba di titik pertemuan, lampu sorot kecil dari jauh menyala 1 kali, tanda dari sopir yang sudah menunggu. Tanpa pikir panjang, Siti berlari kecil menuju mobil van abu-abu yang menunggu di balik pagar tembok. Begitu ia masuk, sopir menoleh singkat, memastikannya, lalu langsung tancap gas. Di dalam mobil, sudah ada 3 perempuan lain. 2 di antaranya ia kenal dari pertemuan sebelumnya, dan 1 lagi terlihat lebih muda, tampaknya baru saja diselamatkan dari rumah lain. Tak ada yang bicara dalam perjalanan. Semua hanya duduk diam, wajah-wajah mereka pucat tapi tegang. Sopir hanya berkata, "Kita hanya harus lolos dari 1 pos pemeriksaan. Kalau itu lolos, kita aman." Namun, hidup tidak pernah sesederhana itu. Sekitar 20 menit setelah mobil berjalan cepat di jalanan kota, lampu depan menyala terang dari arah berlawanan. Sebuah mobil patroli polisi swasta,
yang dikenal sebagai penjaga kawasan eksklusif, muncul dan menyalakan lampu peringatan. Duduk diam. Jangan panik, kata sopir cepat. Ia memutar setir dan mengambil jalur sempit ke arah gang kecil di sisi pasar tradisional. Mobil berguncang, para perempuan di dalam hampir terjatuh dari bangku. Siti memejamkan mata. Tolong, Tuhan jangan sekarang. Setelah meliuk-liuk melewati gang sempit, sopir akhirnya berhasil keluar ke jalan utama, dan lampu patroli itu menghilang di kejauhan. Semua menarik napas lega. Sekitar pukul 4.15 pagi, mobil berhenti di depan sebuah rumah tua di pinggiran kota. Di sana, mereka disambut oleh seorang lelaki tua dan istrinya, yang langsung membawa mereka masuk. Ternyata, tempat itu adalah rumah transit, persinggahan sementara sebelum mereka dipindahkan ke lokasi final. Di dalam rumah itu, mereka diberikan makanan hangat, baju ganti, dan tempat untuk tidur. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, Siti makan tanpa rasa takut. Ia bahkan menangis saat mencicipi nasi panas dengan sambal terasi sederhana. Sudah lama aku tak makan seperti ini, gumamnya pelan. Rina datang beberapa jam kemudian. Ia membawa kabar. Kalian akan dipindahkan malam ini ke kota pelabuhan. Dari sana, kita akan naik kapal kecil, menyeberang ke negara tetangga. Di sana, tim relawan sudah menunggu. Siti menggenggam tangan Rina erat-erat. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah mati sebagai budak. Rina menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Belum selesai, Siti. Tapi kamu sudah selangkah lebih dekat menuju kebebasan. Dan malam itu, Siti tidur dengan hati yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya, mimpi buruknya terganti oleh secercah harapan, tentang rumah, tentang anaknya, dan tentang dirinya yang ingin bangkit kembali. Malam itu, suara ombak terdengar jelas di telinga Siti. Ia berdiri di pelabuhan kecil bersama 4 perempuan lainnya. Angin laut membawa aroma asin dan dingin, namun hati mereka justru menghangat karena harapan. Di depan mereka, sebuah kapal kayu kecil bersandar. Di atasnya, 2 pria lokal mengangguk singkat memberi isyarat bahwa waktu mereka telah tiba. Rina menghampiri satu persatu. Ia membagikan jaket tipis, masker wajah, dan 1 tas kecil berisi dokumen serta sejumlah uang darurat. Begitu kalian tiba di pelabuhan negara sebelah, akan ada tim yang menjemput. Kalian akan langsung dibawa ke shelter. Lalu, kami bantu proses pemulangan. Siti tak bisa menahan air mata. Ia memeluk Rina erat, seolah takut akan kehilangan satu-satunya orang yang memberinya kesempatan untuk hidup kembali. Aku nggak tahu harus bilang apa. Rina membalas pelukan itu, menepuk bahunya pelan. Kamu selamat, Siti. Itu sudah cukup. Pulanglah, hidupmu masih panjang. Kapal pun berangkat. Di tengah laut yang gelap dan sunyi, hanya suara mesin tua dan degup jantung yang menemani. Siti duduk diam, memeluk tas kecilnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Hatinya berdoa, memanggil nama ibunya, anaknya, dan Tuhan. Semoga ini benar-benar perjalanan menuju akhir penderitaan. Beberapa jam kemudian, kapal itu merapat di pelabuhan kecil negara tetangga. Mereka langsung dijemput oleh 2 petugas relawan internasional dan dibawa ke shelter aman. Di sana, Siti menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap. Hasilnya membuatnya gemetar. Ada bekas luka dalam di perutnya, dan 1 ginjalnya tak lagi ada. Dokter menjelaskan bahwa kemungkinan besar ginjal itu telah diambil tanpa sepengetahuannya. Mungkin saat ia dirawat ketika pingsan beberapa bulan lalu di rumah majikannya. Kamu korban perdagangan organ. Tapi kamu kuat, kamu masih bisa hidup sehat dengan 1 ginjal, ujar sang dokter, pelan namun penuh empati. Tangisan Siti pecah. Ia tidak hanya kehilangan waktu, harga diri, dan kebebasan, tapi juga bagian dari tubuhnya. Namun, di tengah kepedihan itu, ada semangat baru tumbuh dalam dirinya. Ia masih hidup. Ia bisa pulang. Beberapa minggu kemudian, Siti tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ia mengenakan baju sederhana, wajahnya lebih kurus, matanya lebih dalam. Tapi ada sinar baru di matanya, sinar keberanian. Di luar gerbang kedatangan, seorang perempuan parubaya berdiri menggigil sambil menggandeng seorang anak kecil. Begitu Siti muncul, anak itu berlari. Ibu! Siti menjatuhkan tasnya, berjongkok, dan memeluk anaknya erat. Air mata mereka mengalir bersama.
Sang ibu pun menyusul, memeluk keduanya. Di tengah pelukan itu, Siti menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya sampai di tempat yang seharusnya, rumah. Beberapa bulan setelah kepulangannya, Siti memberanikan diri bercerita kepada media lokal. Ia ingin suaranya didengar, agar tidak ada lagi perempuan yang tertipu seperti dirinya. Ia menjadi bagian dari komunitas penyintas dan aktif memberikan edukasi tentang bahaya agen ilegal dan perdagangan manusia. Aku tinggalkan segalanya demi uang, katanya saat diwawancara. Tapi justru tubuhku yang dijual. Jangan sampai kalian jadi korban berikutnya. Dengan suara gemetar namun penuh keberanian, Siti bukan lagi korban. Ia kini pejuang yang bangkit dari luka yang tidak akan pernah bisa benar-benar sembuh, tapi cukup kuat untuk menyelamatkan orang lain.